menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih mengasihi Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Dan biarlah saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus mengambil alih semuanya. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak ada apa-apanya. Dan juga setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Setiap kami diurapi oleh Roh Kudus. Berbicaralah ya Bapa ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah Engkau mengungkapkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Bisa dengar? Saya. Hari ini mari kita belajar bersama dengan satu tema, bagaimana sikap orang percaya menghadapi pencobaan. Ya, mari kita sama-sama buka di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya apa? Pencobaan di padang gurun. Kita baca dulu ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, saudara, mengapa bisa Tuhan itu dicobai oleh iblis? Ya, memang Tuhan mengizinkan, Bapa mengizinkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus diizinkan untuk dicobai oleh iblis supaya bisa menjadi teladan buat saudara dengan saya. Bagaimana kita bisa merespon, bagaimana kita menghadapi setiap pencobaan, setiap ujian, setiap masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, namanya pencobaan, namanya ujian, itu nggak ada yang enak, betul? Namanya masalah itu nggak enak. Siapa yang senang dapat masalah? Siapa di sini yang punya masalah? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya, oh sampai ada yang angkat 2 tangan ya. Mungkin itu berbeban berat. Yang nggak punya masalah, boleh angkat kaki. Yang nggak angkat tangan tadi? Ya, oke. Nah, saudara, tetapi kalau kita lihat di pasal sebelumnya ya, itu adalah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, baru Tuhan Yesus itu dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Artinya bahwa sebelum kita itu menghadapi pencobaan, sebelum kita menghadapi ujian, sebelum kita menghadapi masalah pergumulan di dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, kemudian langsung Tuhan itu berikan pencobaan, Tuhan berikan ujian. Tidak seperti itu. Ya. Kita itu sebenarnya sudah dibekali terlebih dahulu. Makanya di dalam firman Tuhan mengatakan apa? Setiap ujian, setiap pencobaan tidak lebih dari kekuatan kita. Nah, itu yang harus kita tangkap terlebih dahulu. Ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami masalah, engkau harus berkata, Tuhan, aku bersyukur loh hari ini aku dapat masalah, bukan karena dapat masalahnya, tetapi aku bersyukur karena kebenaran firman-Mu sudah memberitahukan kepadaku bahwa sebelum masalah ini terjadi, sebelum ujian ini engkau izinkan terjadi dalam hidupku, aku sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang ya, Tuhan itu mungkin ketika kita tidur tengah malam jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita dibangunkan oleh Tuhan. Tiba-tiba kita nggak bisa tidur lagi. Kenapa ya? Kenapa ya? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita yang kita nggak ngerti hari itu akan terjadi apa. Jadi mulai hari ini ketika engkau bangun tengah malam, belajarlah mengikuti pimpinan Roh Kudus, yaitu apa? Berdoalah, saudara. Kadang-kadang kita sudah tahu loh, kita tuh
digerakkan hatinya untuk berdoa, betul? Tapi kita berpikir lagi, ya ampun Tuhan, jam 2 pagi, ini enak-enaknya tidur. Apalagi kalau musim hujan gitu ya. Kadang-kadang kita gini, enggak deh, ini bukan Tuhan suruh aku doa, ini salah, memang aku yang gak bisa tidur. Enggak mungkin Tuhan suruh aku doa, karena Tuhan tahu kok aku tuh suka tidur gitu ya. Nah, karena kita tuh suka tidur, makanya Tuhan itu bangunin. Dengan kata lain Tuhan berkata apa? Wes kebanyakan tidurmu gitu ya. Jadi selama hidup, ayo jangan kebanyakan tidur, tapi kita harus banyak berdoa. Waduh, sudah rohani semua ya di gereja ini, puji Tuhan. Nah, paradigma kita itu harus diubah, bahwa jangan berpikir kita yang sudah orang Kristen, kita yang rajin puasa ya. Saya percaya di sini semua jemaat rajin puasa. Tidak tahu karena terpaksa atau karena memang kerinduan ya. Rajin puasa, rajin ibadah, rajin baca firman, kita berpikir oh kita tidak mungkin masuk dalam pencobaan, tidak mungkin kita ini ada ujian, tidak mungkin menghadapi masalah. Kita lihat aja, Yesus aja dicobai. Artinya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, sudah dibaptis, punya surat baptis, itu bukan surat seperti pas untuk seperti jalan tol, bebas hambatan, tidak ada ujian, tidak ada masalah, bukan seperti itu. Oleh karena itu ketika hari ini kita sebagai orang percaya, kita punya masalah, jangan lagi kaget, nggak usah pura-pura kaget kalau dapat masalah. Terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok aku? Nanti malaikat yang jawab, memangnya kenapa kalau kamu? Nggak boleh gitu ya. Nah mari kita rubah paradigma kita bahwa setiap kita justru orang Kristen, semakin kita lama mengikut Tuhan, kita itu akan semakin dimurnikan. Amin. Dimurnikan melalui apa? Melalui ujian, melalui masalah, melalui pencobaan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika hari ini kita dapat masalah, jangan lagi tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku? Masih tanya lagi, Tuhan berapa lama gitu ya? Kenapa kok enggak selesai-selesai? Jalani aja, amin saudara. Mengikut Tuhan itu akan tetap terus dimurnikan. Bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Amin saudara ya. Jangan kita berkata bahwa kenapa aku orang Kristen kok dapat pencobaan, kok aku dapat masalah ya. Nah paradigma kita harus berubah. Memang menjadi orang Kristen akan tetap terus dimurnikan. Supaya apa? Supaya ketika kita punya paradigma seperti itu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ujian, kita tidak bersungut-sungut lagi, tetapi apa? Kita semangat menghadapi semuanya, melakukan semuanya, berproses semuanya, menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan ya. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lihat ya saudara, iblis itu tahu kapan waktu yang terbaik untuk mencobai saudara dengan saya. Ketika Tuhan Yesus lapar, apa yang iblis tawarkan? Iblis menawarkan apa? Roti, supaya kelaparan Tuhan Yesus itu yang tadinya lapar terselesaikan masalahnya. Karena apa? Dia tahu Tuhan Yesus itu setelah puasa, Tuhan Yesus itu sedang lapar. Nah, iblis pun akan mencobai kita ketika itu sedang lemah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa saudara. Kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita jangan lemah dan kita mudah jatuh kepada perangkap iblis ya. Kadang-kadang yang justru membuat kita itu semakin lemah menghadapi masalah apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita ada pergumulan, kita merasa kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Itu justru membuka celah buat kita untuk kita jatuh lagi lebih dalam. Ketika saudara berkata, Tuhan kenapa kok aku? Tuhan tidak mengasihi aku ya, katanya Tuhan itu mengasihi. Mana buktinya? Kenapa kok aku yang diizinkan? Ketika kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita akan undur daripada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, iblis yang senang. Saudara, kita tidak perlu pembuktian bahwa Yesus itu mengasihi kita atau tidak. Pembuktiannya itu sudah nyata, dia mati buat kita di atas kayu salib. Siapa lagi yang mau mati buat kita? Coba saudara boleh tanya pasangannya, mau enggak mati buat aku? Paling yang ada, kalau sekarang enggak berani jawab ya, cuma senyum-senyum. Coba tanya di rumah, paling juga beraninya jawab dalam hati,
Paling gini, matio dewe gitu ya. Budalo dewe katanya Bu Eri gitu ya, budalo dewe. Kalau Bu Eri enak bebas, enggak ada yang tanya, enggak ada yang berani tanya sama beliau ya. Nah, celah apa lagi yang membuat kita bisa lemah? Kita itu enggak tahan dalam zona yang tidak nyaman. Nah, jadi hati-hati kalau sekarang kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya, cuma cari zona nyaman, itu kita gampang sekali dicobai oleh iblis. Kita harus tahan. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari, baru setelah itu mengikut aku. Itu katanya. Jadi kita sebenarnya harus mempersiapkan diri. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ketika kita sudah dibaptis, kita harus siap untuk kita keluar dari zona nyaman, saudara. Ya, kita lanjut ayat 3. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis mencobai Yesus supaya apa yang dibutuhkan Yesus saat itu terpenuhi. Yesus pada waktu itu lapar, dia membutuhkan makanan. Jadi iblis menawarkan supaya masalah laparnya pada waktu itu terselesaikan. Begitu pula juga dengan kita, hati-hati ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan ujian. Apa yang kita butuhkan paling pertama waktu itu? Ketika saudara berdoa, Tuhan, tolong supaya masalahku cepat selesai. Hati-hati saudara, itu adalah perangkap iblis. Kita mau semuanya cepat selesai. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Jangan terjebak dengan keinginan masalah cepat selesai. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kapan sih selesainya? Nah, itu berarti kita sudah buka celah. Kita sudah masuk kepada perangkap iblis. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengakui, dengan Yesus berkata seperti ini, Yesus mengakui bahwa memang pada waktu itu Yesus membutuhkan makanan jasmani, sehingga makanya dia berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Kata saja ini menjelaskan bahwa memang Yesus pada waktu itu membutuhkan roti untuk supaya dia sudah lapar, ya, supaya dia tidak lapar lagi. Tetapi yang Yesus juga mau sampaikan bahwa saudara, bagi Yesus hal yang jauh lebih penting adalah firman Tuhan untuk menyangkut kelangsungan kehidupannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Begitu pula kita ketika kita menghadapi masalah, memang kita membutuhkan jalan keluar. Tetapi ingatlah saudara, bahwa kita sebenarnya lebih butuh firman Tuhan untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan kita. Bukan supaya masalah itu cepat selesai. Jangan kita berpikir, oh masalahku selesai baru aku bisa melanjutkan hidupku. Tadi saya tanya, siapa yang punya masalah? Semua angkat tangan, ya kan? Dan buktinya sampai hari ini saudara semua masih hidup. Bukankah saudara masih baik-baik saja? Sekalipun mungkin hari ini ada hatinya yang gak enak, hatinya gundah gulana, mungkin badannya di gereja, tetapi pikirannya memikirkan masalah. Tapi toh, saudara, bukankah kita masih bisa melewati sampai hari ini? Amin. Itu semua karena apa? Karena Tuhan yang menopang. Itu semua karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan kepada kita, ya. Dengan kata lain, Yesus itu berkata, walaupun tanpa roti, asalkan aku hidup sesuai firman Allah, maka aku akan masih bisa hidup. Aku akan masih bisa bertahan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka saat itu pula aku akan mati. Sekalipun aku masih bernafas. Amin, saudara. Mari kita mengejar apa yang benar. Bukan sekedar masalahmu selesai, tetapi mari kita menjaga apa firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita pegang. Saudara mau masalah saudara cepat selesai,
Bukankah setelah masalah yang satu ini selesai, masih ada masalah lagi yang akan datang? Betul? Jadi buat apa kita itu hanya terfokus ke pokoknya masalahku cepat selesai, pokoknya kalau aku enggak enak makan ya udah enggak usah makan. Hitung-hitung lagi diet alami gitu kan ya. Daripada untuk datang ke pengurusan badan, pelangsingan badan itu mahal loh saudara ya. Jadi hari ini siapa yang mau kurus dengan biaya yang sangat murah, boleh. Tuhan kasih aku masalah yang lebih berat lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu paradigma, sekali lagi ya, paradigma kita itu perlu diubah. Mindset kita itu perlu diubah. Yang terpenting bukan masalahmu selesai, tetapi yang terpenting apakah saat ini kita menghidupi firman Allah atau tidak. Karena firman Allah yang memberikan kita itu hidup, yang bisa membuat kita tetap bertahan sekalipun masalah kita belum selesai, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Di dalam kebenaran, apapun masalahmu, di sini semua ada solusinya. Ketika kita tidak punya pengharapan, engkau baca kitab Mazmur, bagaimana kita belajar dari Daud. Ketika Daud berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi dia tidak hanya berkeluh kesah, belum juga selesai ya, dia habis berkeluh kesah, tetapi Daud langsung berkata juga kepada Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa doaku sudah engkau dengar. Dia percaya apa yang dia pegang menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan Daud, kebenaran firman. Dia mengerti dari kebenaran firman bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ada selalu bersama dengan dia, Allah yang menopang, Allah yang memberikan kekuatan, dan juga Allah yang memberikan pengharapan yang pasti akan kehidupan kekekalan suatu saat nanti. Amin, saudara. Kita boleh masalah kita tidak selesai ketika kita sudah tutup mata. Tidak semua orang ketika dia tutup mata masalahnya itu selesai. Enggak semua. Tetapi bukan itu yang terpenting. Karena ketika kita nanti sudah selesai di muka bumi, Tuhan tidak tanya, masalahmu selesai? Enggak selesai, oh enggak selesai masuk neraka. Enggak saudara. Tetapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban, apakah kita sudah menghidupi firman Tuhan ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Paradigma itu harus diubah. Ketika saudara menghadapi masalah, gunakan masalah itu untuk cross check diri kita sendiri. Apakah ketika aku menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, aku ini masih bisa bersuka cita enggak? Kalau sampai kita enggak bisa bersuka cita lagi, maka berarti masalah itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan bukan supaya masalah itu selesai, tetapi carilah apa yang firman Allah katakan untuk engkau menghadapi masalah itu. Amin, saudara. Sehingga kita dalam keadaan kita sedang diangkat Tuhan, kita sedang mengalami masalah, kita juga tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Entah kita di atas, entah kita di bawah, kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menghadapi masalah pergumulan rumah tangga, engkau belajar bahwa sukacitaku, kebahagiaanku bukan karena pasanganku, tetapi karena Yesus satu-satunya. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, engkau berkata, memang aku butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Dan kalau hari ini aku sedang di bawah, aku belajar untuk aku tidak mengandalkan harta yang ada padaku, tetapi aku mau belajar untuk mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin, saudara. Uang bukan segalanya bagiku, tapi Tuhan segalanya bagiku. Kalau aku bersama dengan Tuhan, aku percaya apa yang aku butuhkan itu Tuhan cukupkan. Tapi seringkali saudara, kita itu yang tamak. Apa yang kita butuhkan, Tuhan itu sediakan. Tapi justru yang kita minta adalah bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Ada orang yang mengeluh, Bu, saya begini, begitu. Rumah ada. Masih kontrak? Enggak, Bu, milik sendiri. Kendaraan ada, Bu. Anak-anak bisa sekolah? Bisa, Bu. Kehidupan setiap hari enggak apa-apa, Bu, kita bisa makan. Lah terus, ya tapi kan belum punya rumah kedua, rumah ketiga, mobilnya belum merek. Nah, kalau seperti itu salahmu dewe, ya.
menghadapi masalah kesehatan, kita belajar firman Tuhan. Sekalipun jasmaniaku menurun, tetapi rohaniku akan semakin bertumbuh, semakin berakar, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam sakitku aku melihat bagaimana Tuhan itu tetap berkarya di dalam kehidupanku, sehingga aku tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau seperti itu keren gak saudara? Keren ya. Ketika kita direndahkan oleh orang lain, engkau belajar bahwa apa? Nilai diriku tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi aku berharga karena aku dikasihi oleh Tuhan. Aku berharga karena apa? Karena Tuhan Yesus mati bagiku di atas kayu salib. Jangan lagi kita berkata kalau menghadapi masalah, kita berkata sudah tidak kuat lagi. Toh buktinya lihat saudara, sampai hari ini saudara masih baik-baik saja. Amin. Nah, itu membuat kita next time kalau ada masalah lagi, kita tidak boleh lagi berkata mengeluh lagi. Aduh tidak kuat. Tetapi kita semua akan berkata, kalau kemarin Tuhan menolong, maka kali ini pun Tuhan juga pasti akan menolong. Amin. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini iblis mencobai Yesus ya. Seringkali pun kita juga berkata seperti itu kepada Tuhan. Kita berkata gini, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalahku, maka jangan pernah salahkan aku kalau mulai hari ini aku tidak mau berdoa lagi. Kalau Tuhan tidak tolong berikan aku jalan keluar sampai akhir bulan ini Tuhan, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi mau menyembah-Mu dan aku cari pertolongan yang lain. Itu saudara, yang sering itu menunjukkan apa? Kita itu sombong rohani. Itu bukan minta peneguhan, tetapi kalau bahasa Perancisnya itu namanya apa? Ngelama. Siapa kita loh saudara? Kita dikasih nafas aja, kita belum bisa loh balas apa-apa kepada Tuhan. Amin. Mengapa kita mudah sekali marah kepada Tuhan? Mengapa kita mudah sekali bersungut-sungut kepada Tuhan? Kadang kita berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan gak sanggup melindungi aku, biarkan aku cari perlindunganku di tempat lain. Kita beranggapan Tuhan itu gak sanggup. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, bukankah aku sudah setia beribadah, setia melayani, sudah taat? Mengapa aku mengalami masalah ini? Nah, itu lagi saudara, yang namanya apa? Sombong rohani. Tetapi apa yang Yesus katakan ketika iblis berkata seperti itu? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ungkapan Yesus ya saudara. Ya, makasih Mas Yu. Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sama aja dengan Yesus berkata, jangan menentang Allah. Atau jangan meragukan kuasa Allah dengan cara yang tidak perlu. Jangan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang engkau ada, kalau memang engkau sanggup tolong aku, kalau memang engkau mengasihi aku, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Ini cara yang tidak baik saudara. Itu yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ya. Makanya Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika kita mendapatkan masalah, jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Jangan meragukan Tuhan. Jangan menuntut bukti dari Allah secara berlebihan. Yang perlu engkau minta adalah, Tuhan, biarkan aku tetap berjalan bersamamu. Engkau pegang tanganku, engkau berikan aku kekuatan. Berikan aku hikmat bagaimana aku harus merespon terhadap masalah yang aku hadapi. Amin. Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar saudara. Tapi kitanya itu loh yang sering kali kita bersikap tidak hormat kepada Tuhan. Kalau sampai kita berkata, Tuhan kalau engkau berkuasa, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan.
Kadang-kadang kita berkata ini, Tuhan tolong aku Tuhan, supaya orang lain melihat kuasa-Mu itu nyata atas hidupku. Sering enggak kita ngomong kayak gitu? Sering. Itu sama aja saudara. Seolah-olah Tuhan itu perlu kita. Ketika Tuhan sudah memberikan mujizatnya kepada kita, baru supaya orang lain itu matanya terbelalak bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan itu enggak selalu pakai kita loh. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk menyampaikan kepada orang lain yang belum kenal Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jangan membungkus keinginan kita dengan sesuatu yang kelihatannya rohani. Karena apa? Manusia bisa tertipu, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin, saudara. Kalau kita berkata seperti itu, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa apa? Kita itu kurang iman. Kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya kepada firman Allah. Yesus menunjukkan bahwa firman Allah itu adalah bukti yang paling tinggi dan paling kuat. Jika Allah sudah berfirman, kita tidak perlu lagi untuk meminta bukti dari Allah. Amin, saudara, ya. Paradigma ini loh yang harus diubah. Bukan Tuhan yang memenuhi kehendak kita, tetapi harus kitalah yang hidup untuk memenuhi, melakukan kehendaknya. Amin, saudara. Ketika kita berkata, Yesus Engkau adalah Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan bukan supaya Tuhan melakukan ini dan itu sesuai dengan permohonan kita, tetapi kita datang kepada Tuhan mempersembahkan kehidupan kita kepada Dia. Kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan, tetapi kitalah yang harus membuktikan apakah nanti sampai garis akhir kita tetap mengikut Tuhan, setia dan taat sekalipun masalah kita belum selesai. Amin, saudara. Yuk kita baca ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mengajak Yesus untuk menyembah Dia untuk kerajaan dunia. Ini pencobaan keinginan mata, saudara. Kadang-kadang apa? Kita juga iri loh. Kita berkata, Tuhan, kenapa ya masalah dia selesai, padahal yang start aku duluan. Tapi masalah dia selesai, masalahku kok belum. Itu artinya kita sedang mencari kenyamanan dunia. Aku bisa nyaman kalau masalahku selesai, Tuhan. Iblis itu mau kita datang kepadanya, meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Iblis menawarkan instan, iblis menawarkan kenyamanan. Tetapi Tuhan menawarkan proses. Tuhan menawarkan pikul salib sangkal diri setiap hari. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen yang masih mencari kenyamanan, berarti kita sama dengan, oke, ya saudara yang berkata. Nah itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mau keinginan kita, kehendak kita, doa kita itu harus dijawab. Itu berarti sebenarnya kita sedang menyembah diri kita sendiri, bukan sedang menyembah Tuhan. Ya. Jika kita menyembah Tuhan, maka yang seharusnya terjadi, keinginan Tuhan itu yang menjadi agenda kita. Nah, coba kita lihat ayat 10. Bagaimana kunci menang supaya kita menghadapi pencobaan, supaya kita bisa menang. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita mau menang menghadapi pencobaan, kita mau menang menghadapi ujian pergumulan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan saja. Jangan lagi menyembah diri kita sendiri. Dan ketika kita fokus menyembah Tuhan, hanya fokus kita berbakti kepada Tuhan, ya, paradigma kita itu akan diubah. Engkau akan mengerti. Ketika engkau mengalami masalah, engkau tahu, oh ya, memang aku sedang dimurnikan oleh Tuhan.
Kenapa kok aku dimurnikan? Karena Tuhan sayang kepadaku. Tuhan mau aku semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terpenting masalah mau selesai atau tidak itu bukan lagi urusanku. Tetapi yang menjadi urusanku hari ini, apakah kehidupanku menghidupi firman Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Ketika kita terus menyembah Tuhan, berbakti saja kepada Tuhan, paradigma kita akan terus diubah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, Bapa kami, apa yang kita doakan? Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah itu saudara, ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu yang kita pegang. Karena yang kita cari adalah kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini rencana kita tidak berjalan dengan baik, tidak apa-apa. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kalau sampai rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita sering membangkang daripada Tuhan. Paradigma kita diubah. Kalaupun hari ini aku menderita bagi Yesus, itu adalah sebuah kehormatan. Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mungkin saudara hari ini taat kepada firman, melakukan firman, tetapi kehidupan saudara tetap terus ada masalah. Saudara tidak selesai masalahnya, tidak enak. Saudara sudah taat kepada Tuhan, masih ada orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat tidak adil. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Lebih baik menderita karena berbuat baik. Lebih baik engkau menderita karena engkau melakukan kebenaran daripada engkau baik-baik saja tetapi engkau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya saudara. Yang kedua, tadi kita harus menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Yang kedua, kita harus tunduk kepada firman Allah, bukan kepada keinginan diri sendiri. Oleh karena itu tadi dikatakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya sebelum ikut Tuhan, engkau harus siapkan dirimu. Engkau harus siapkan untuk engkau sangkal dirimu. Ketika ada orang berbuat tidak baik, seharusnya engkau bisa marah, bisa, tetapi aku sangkal diriku, aku nggak mau marah. Yang mau aku lakukan adalah apa? Aku harus mengampuni, aku harus memberkati, aku akan mendoakan dia. Itu saudara, ya. Ada salib yang harus kita pikul karena mungkin kesalahan orang lain, kita yang kena imbasnya, enak enggak? Enggak enak. Tetapi ketika mengikut Tuhan, aku tidak akan mengeluh karena memang itu adalah bagianku. Aku mau pikul salib. Yang terpenting adalah aku melakukan kebenaran demi kebenaran setiap harinya. Pencobaan Yesus oleh iblis itu supaya membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Tapi perhatikanlah saudara, bahwa dalam setiap pencobaan, Yesus tunduk kepada firman Allah dan bukan kepada keinginan iblis. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita tunduk kepada firman, bukan tunduk kepada keinginan diri kita. Amin, saudara. Yang ketiga, supaya engkau bisa menang dalam setiap menghadapi ujian pergumulan adalah mengikuti prosesnya. Ikut proses itu enggak enak. Menunggu itu enggak enak. Kita sukanya instan dan itu yang ditawarkan oleh iblis. Tuhan suka proses karena apa? Enggak ada gunanya masalahmu selesai kalau kehidupan kita, karakter kita tidak diubah menjadi pribadi yang lebih baik. Buat Tuhan memberikan jalan keluar itu amat sangat teramat mudah, gampang sekali. Dia menciptakan alam semesta untuk menyelesaikan masalah kita, itu mudah sekali. Tetapi yang Tuhan kejar ketika kita menghadapi ujian dan masalah, bukan masalahnya cepat selesai, tetapi karakter kehidupan kita diubahkan seturut dengan kehendaknya.
Amin, saudara, ya. Yang terakhir, mari kita melekat tetap kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Setiap hari saudara harus punya waktu, ya. Dalam setiap kesempatan saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga saudara-saudara semua untuk kita selalu melekat kepada Tuhan. Punya waktu, yuk kita pakai untuk kita datang kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya. Saya lupa namanya. Tetapi saya ingat beliau itu bersaksi, beliau sudah lanjut usia dan saat ini beliau sudah dipanggil Tuhan. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Dia pengkhotbah internasional, tetapi di masa tuanya beliau berkata bahwa kalau aku bisa, waktuku bisa putar kembali, akan banyak aku cancel yang namanya aku pergi keliling-keliling. Kalau bisa aku putar waktu kembali, akan ada banyak KKR yang aku cancel. Dan aku mau pergunakan waktu itu untuk aku diam di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Untuk kita bisa kuat menghadapi apapun, kita harus tetap terus melekat kepada Tuhan. Melekat itu bukan dekat tok. Melekat itu artinya ndak on off. Banyak daripada kita yang tanya, Bu, saya gimana ya, Bu? Saya kalau doa itu kadang on off. Kalau sudah lagi on, waduh, rajin sekali gitu ya. Sampai suka puasa. Kurus sebulan langsung turun 10 kilo, doa puasa terus. Tapi nanti 11 bulannya lupa lagi sama Tuhan. Nanti tahun depan baru ingat Januari, 1 bulan cari Tuhan. 11 bulannya lupa lagi. Mari kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Sebenarnya saudara, bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan? Kalau saudara mengerti bahwa kita perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Dengan sendirinya kita akan datang melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Tidak perlu terus diingatkan, tidak perlu Tuhan terus tegur menerus. Tapi dari kitanya sendiri, kalau aku butuh Tuhan, aku akan selalu melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita ingat sekali lagi di dalam ayat yang 11. Yuk, Matius 4 tadi, ayat yang ke-11, ayat terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ketika Yesus menang atas pencobaan, dikatakan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Hari ini, ketika engkau menghadapi apapun di dalam kehidupanmu, jangan fokus masalahmu itu selesai. Tapi mari kita fokus bagaimana kita seharusnya bersikap menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi ujian. Karena kita punya satu pemikiran, masalahku tidak selesai ketika aku masih hidup, itu bukan masalah. Karena kebahagiaanku tidak ditentukan masalahku selesai atau tidak. Tetapi aku tahu tujuan imanku adalah keselamatan jiwaku. Hari ini masalahku tidak selesai, enggak apa-apa. Karena kebahagiaanku adalah satu hari kelak bersama-sama dengan Yesus, dengan para malaikatnya, kita semua berbahagia di dalam kehidupan kekal. Amin, saudara. Yuk kita sama-sama belajar hari ini, saudara dengan saya, bagaimana kita seharusnya bersikap untuk kita menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan. Yang pertama tadi kita menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Yang kedua kita tunduk kepada firman Allah, bukan kepada keinginan kita. Yang ketiga ikuti prosesnya, jangan cari yang instan. Dan yang terakhir melekatlah selalu kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Inilah iman kami di hadapan Engkau Bapa. Inilah pernyataan iman kami di hadapan Engkau saat ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami katakan adalah dari kesungguhan hati kami. Kami berkata sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Kami tidak mau membiarkan setiap cobaan, setiap masalah meruntuhkan iman kami. Kami tidak mau fokus lagi kepada masalah kami harus cepat selesai. Tetapi kami akan berkata, berkaryalah Yesus di dalam kehidupan kami, seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Biarlah setiap kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami,
Sekalipun kami harus menderita karena kebenaran, kami akan katakan kami siap Tuhan. Karena kami hidup untuk mengikut Engkau. Dan sampai akhir kehidupan kami mau terus mengikut Engkau ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan ada berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Kami hanya mau menyembah Engkau Allah satu yang kudus, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi penyembah diri kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Justru di dalam setiap ujian, masalah dan pencobaan yang kami hadapi, di situ kami untuk ditantang, diberikan kesempatan untuk kami membuktikan bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati. Bagi kami kebenaran tidak boleh dibelokkan, tetapi bagi kami kebenaran adalah di atas segala-galanya. Hidup kami harus menceritakan kebenaran Tuhan. Hidup kami harus menjadi Alkitab yang terbuka bagi setiap mata yang melihat, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi. Berikan setiap kami kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang kami dengar. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengubahkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus.